Oke. Gimana cara membedakan antara endpoint yang dikhususkan untuk metode get, entah itu khusus untuk post, ataukah boleh juga dengan menggunakan akses post atau delete? Jawabannya adalah teman-teman tinggal lakukan pengecekan terhadap status code-nya dulu. Bisa menggunakan dari konteks, terus nanti akses ke status code-nya. Kini kita akan pakai yang dari, hmm, misalnya kita bikin baru aja, biar yang clear atau bersih. Kita bikin folder namanya dat frog dependency new root. Kita bikin routing namanya nodes. Misalkan ya, enter. Oh, sorry. Kita bikinnya itu nodes.dart. Kita pakai folder. Berarti bikin lagi new root nodes slash index. Oke, udah muncul di sini. Kita coba clear dulu semua yang ada di sini. Buka lagi. Sip. Nah, cara ngeceknya, if boleh pakai pengecekan if else, nanti saya contohkan untuk yang versi lain juga. Konteks dot request dot method. Kalau metode ini adalah HTTP method get misalkan, nah maka kita akan mengeksekusi yang getnya. Nah biasanya untuk aksi misalkan get request atau post request atau update request ataupun delete request biasanya dipisahkan menggunakan fungsi. Di bawahnya teman-teman bisa bikin fungsi, boleh dibikin privat, jadi hanya bisa diakses oleh file yang ini saja. Misalkan get notes kayak gini, get notes, gitu ya. Terus untuk displaynya kita akan samakan. Jadi biar nanti langsung di return tanpa diakses dulu tipe data dan sebagainya. Response. Terus di sini kita return response.json. Datanya misalkan JSON ke body aja langsung. Ini list. Terus ada data node. Misalkan title. Node 1. Terus ada deskripsinya. Description. Description 1. Kita coba bikin 2. Node 2. Description 2. Oke. Untuk yang get node. Jadi kalau misalkan ternyata yang mengakses ke request ini menggunakan metode get, maka kita akan menjalankan di sini get nodes, return get nodes. Tapi kalau selain itu, maka tidak boleh diakses, artinya routingnya tidak ada gitu. Nah, untuk bikin routing tidak ada, teman-teman boleh bikin template pakai fungsi di sini, bikin lagi, namanya not found. Not found. Kita kasih JSON body message root not found, atau boleh langsung aja kayak data string respond body not found. Nah, untuk status code-nya, status code terus 4 boleh pakai constant variable http status not found. Not, coba ada nggak sini? Not, nah ada not found. Boleh pakai respon kayak gini atau boleh yang versi JSON. Kalau versi JSON, teman-teman di sini nanti kebaca sebagai objek, bukan string. Terus nanti boleh bungkus lagi pakai message dan sebagainya. Oke, sederhana aja, save. Nah, di sini kalau selain method get, maka kita akan return not found, return not found, save. Sekarang kalau kita akses URL slash nodes, ini pakai metode get ya, send, muncul datanya, status code 200. Tapi kalau kita pakai akses yang pakai metode post, misalkan send, muncul not found, status code-nya 404. Kalau kita pakai put, send, not found juga. Kalau kita pakai patch, send, not found juga. Kalau kita pakai delete,
send not found juga. Karena yang boleh mengakses root ini hanya method get saja, karena kita udah bikin pengecekan if method get kita return get notes itu meresponkan datanya. Tapi kalau selain method get tidak ada atau not found. Selanjutnya teman-teman bisa bikin misalkan kalau mau bikin untuk input data, berarti kan metodenya adalah metode post biasanya. Terus kalau minta update nanti pakai metode update, kalau mau delete tinggal pakai pengecekan metode delete. Ini kita bisa sederhanakan, bisa menggunakan switch case. Nanti di expressionnya teman-teman tambahkan context.request.method. Nah di bagian case-nya teman-teman pakai http method dot get kah terus apa gitu dan jadi kita return defaultnya kayak gini. Defaultnya misalkan not found. Nah, mulai dari versi Dart 3 ke atas atau terbaru, minimalnya 3, penggunaan switch case ini bisa lebih singkat dan dia mempunyai return. Kalau teman-teman sebelumnya udah pelajaran Kotlin, ini nggak jauh berbeda dengan cara penggunaan switch case di Kotlin. Nah, jadi kita bisa langsung aja return, kemudian switch, masukkan di sini konteks untuk pengecekannya, konteks.request.method. Nah, terus untuk bikin case-case-nya, sini langsung aja ke keadaannya. Keadaannya itu http status.get misalkan. Http method get arah panah, bukan lagi pakai titik dua arah panah atau artinya return. Kita akan langsung jalankan fungsi get notes yang return respon kayak ini, pakai koma. Nah, untuk bikin default, kita kasih nilainya itu underscore. Arah panah, kita returnkan not found. Nah, jadi lebih lebih apa namanya bisa lebih ringkas. Jangan lupa titik koma. Di sini penutup returnnya, gitu ya. Jadi nggak pakai case, nggak pakai default, dia otomatis. Di sini default, di sini adalah case get. Kalau misalkan teman-teman mau pakai em, post gini misalkan, terus ada update atau page misalkan atau pakai put boleh. Terus di sini delete kayak gini. Tinggal bikin fungsi-fungsinya. Ini teman-teman tinggal copy paste. Ini untuk yang misalkan input atau add post gitu ya. Sini kita returnkan data yang sudah berhasil diinputkannya, ada tambahan ID biasanya, ID-nya 1 dan bla bla bla, tergantung. Dan bentuknya langsung ke map, nggak ke list lagi. Untuk respon status code-nya, kita tambahkan di sini misalkan 201, biasanya kalau untuk yang create. Atau boleh pakai constant variable http status created kayak gini. Kita coba copy untuk yang update sama yang delete underscore update. Di sini oke oke 200 default kayak gini. Hmm, terus untuk yang delete terus di sini em, biasanya kalau delete itu nggak ada data responnya. Boleh-boleh aja teman-teman pakai data respon, boleh juga nggak. Kalau nggak, kita bisa pakai kok tipenya not content. Not content itu nilainya 204. Not content artinya biasanya tidak ada beta body, cuma ngeresponkan status code-nya. Oke, sekarang kita tinggal tempelin di pengecekan switch. Kalau post kita add, kalau page kita update, kalau metodenya delete ya berarti kita jalankan fungsi delete-nya. Set. Sekarang kita coba tes, cek dulu ke terminalnya udah jalan, reload hot reloadnya, cek ke postman, notes, pakai method get berarti kita ngambil data. Kalau kita pakai method post berarti kita nge-create, send. Nah, status code-nya 201 create, ini respon bodinya. Kalau kita pakai method page, send 200 oke, udah berhasil berarti di sini masuk ke bagian yang update atau page metodenya. Kalau kita pakai metode delete untuk endpoint yang sama atau nodes ini, maka akan menjalankan yang delete. 204 not content. Berarti di sini 204 itu artinya berhasil. Delete. Nah, ini not content. No content. Nah, biasanya untuk proses yang page atau delete suka dikirim
ID kondisi. Misalkan ID node-nya berapa yang ingin dihapus gitu ya. Nah, untuk bikin itunya, bikin routingnya berbeda. Bukan di base node-nya. Tapi ada tambahan dynamic route. Misalkan ID-nya satu, jadi kita pengen update di node yang ID-nya satu. Atau kita pengen nge-delete di node yang ID-nya itu ada 5 atau 4 atau sebagainya gitu. Nah, berarti kan beda root. Teman-teman boleh bikin root lagi di notes atau teman-teman pakai bantuan yang ada di sini. Boleh. Kalau misalkan udah teman-teman udah hafal tentang bentuknya, boleh langsung manual kayak ini bikin file. Kita bikin tanda seru, tanda kurung, ID sebagai ID node-nya, dot. Copy lagi semua yang ada di sini on request, termasuk fungsi-fungsinya. Tapi kita cuman pakai yang update sama delete, nggak ada get sama yang lainnya. Berarti yang add sama get itu dihapus saja karena nggak dipakai. Karena yang kita pakai di sini adalah update sama delete. Masuk yang index sekarang, yang update sama delete-nya nggak dipakai. Berarti update add sama update, ya update sama delete ini dihapus nggak dipakai. Sip, kembali ke ID. Ke ID di sini ada tambahan lagi. Karena kan ada ID-nya, tambahan koma string ID. Kalau teman-teman nggak paham, boleh bikinnya itu pakai CLI untuk bikin root ID-nya atau pakai extension biar nanti otomatis ada string ID-nya. Nanti tinggal copy-copy aja konten isinya kayak gini dari yang index. Method update patch delete not found. Oke, update kayak gini. Terus kalau delete kayak gini not found. Oke, sip. Nah, sekarang tesnya. Kalau kita akses lagi di delete notes aja, ini nggak bisa bakal not found karena kita udah pindahin routingnya ke routing yang dynamic. Jadi kalau untuk delete ataupun patch, kita harus akses ke routing yang dynamic slash ID. Jadi maksudnya kita pengen nge-update ke tabel notes yang ID notes-nya itu adalah satu send kayak gini. Terus kita pengen delete ke notes yang ID-nya itu adalah 5 misalkan. Send. Muncul responnya 204 no content. Berarti berhasil responnya. Oke, jadi kayak gini mungkin untuk penggunaan metode dan cara ngehandle nge-allowin mana aja yang boleh mengakses routing atau path endpoint yang ini atau mana saja yang tidak boleh dan cara untuk memisahkan mana yang page atau metode yang ini atau yang lainnya, termasuk routingnya itu kayak gimana. Dan sebagai tambahan, biasanya kalau untuk yang eh, itu ada respon bodinya. Untuk bikin respon body, teman-teman berarti harus kirim di sini request contact untuk akses respon bodinya. Berarti di update ini tambahkan fungsi kayak gini, request contact, baru kita akses di sini konteks request.json misalkan untuk ngambil data di request bodinya. Misalkan final JSON sama dengan await. Nah, karena ada await berarti kan kita harus bikin asynchronous. Kalau ada asynchronous, maka fungsi di on request yang utama harus jadikan asynchronous juga karena di sini ada penggunaan awaitnya. Kayak gini. Nah, ada await kan berarti harus jadi asynchronous dan responnya harus jadi future. Nah, kayak gini. Tinggal ubah kayak gitu aja. Sekarang di-update karena kita harus kirim parameter request konteks, ya tinggal kirim aja konteks yang ada di sini. Update konteks, beres. Tinggal digunakan di fungsi update konteks JSON-nya di sini atau request body-nya. Misalkan ada JSON dengan kata kunci title, kayak gini. Ada JSON yang kata kunci description. Nah, nanti di bagian postman atau body row-nya, di sini ada title, ada description. Untuk melakukan proses update, patch ke node yang dituju. Kayak gitu. Selanjutnya di sini tinggal diproses dan diresponkan apakah berhasil atau tidak.